Firman Tuhan dahsyat hari ini, kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintah yang saya berikan kepadamu hari ini, maka Ia akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia ini. Saudara, terjemahan lain ya. Taatilah Tuhan Allahmu, maka semua berkat ini akan diberikan kepadamu. Ini terjemahan yang lain, saudara, jangan saudara kaget. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ya, yang sehari-hari. Saudara, mari kita lihat dulu Matius 4 ayat 4. Saya yakin yang ada mengikuti di luar daerah, mengikuti beribadah dan mengikuti firman, membaca firman. Mari kita lihat Matius 4 ayat 4. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saya mau kembali dulu pada ayat yang Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Maaf, agak sedikit lalot ini HP. Haleluya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka kata firman Tuhan luar biasa, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kuasa perkataan firman Tuhan. Jadi begini, setiap hari yang Tuhan mau engkau dengarkan firman Tuhan, pada hari ini, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan itu harus hidup dalam hidup kita. Harus hidup dalam roh kita. Karena tadi Matius 4 ayat 4 bilang, manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Kita punya dua sisi, manusia roh dan manusia lahiriah, jasmani, ya. Tapi mana yang paling penting menurut ayat Matius 4 ayat 4? Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, dari nasi saja, dari ikan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Siapakah firman itu? Allah sendiri. Jadi firman itu bukan sekedar perkataan, bukan sekedar ucapan. Firman Tuhan itu hidup, berkuasa. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi setiap kali kita dengarkan firman Tuhan dan ada hamba Tuhan menyampaikan perkataan firman Tuhan, ada hamba Tuhan sebagai orang tua rohani menyampaikan firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Firman itu adalah Allah sendiri. Ingat baik, firman yang keluar dari mulut Allah itu sangat berkuasa. Amin. Firman itu hidup. Firman Allah itu penuh kuasa, penuh power. Saudara, kita akan lihat ya, firman bukan sekedar pengetahuan saja. Orang dengar, orang catat, orang hafal, orang ucap-ucapkan, bukan sampai di situ saja. Firman harus masuk dalam hidup kita. Firman harus menjelma jadi manusia dalam roh kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia rohani, manusia-manusia Allah yang Tuhan tetapkan di bumi ini. Itulah firman Tuhan, ada di dalam hidup kita, di dalam roh kita. Karena manusia
manusia yang sebenarnya, manusia originalnya kita, aslinya kita, bukan manusia lahiriah, tapi manusia roh. Kenapa? Mana yang mau masuk surga? Manusia jasmani atau manusia roh? Manusia jasmani sampai di mana? Sampai di kubur. Manusia roh sampai di mana? Sampai di surga. Roh kita akan kembali kepada Bapa kita di surga. Ya, amin. Jadi perhatikan baik-baik firman Tuhan dari Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, tapi kata firman Tuhan, manusia hidup harus dari firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia jasmani dan manusia roh. Yang terutama yang Tuhan mau, manusia roh. Karena apa? Manusia jasmani kita makan nasi, kita makan kue enak, kita makan buah, itu kata firman Tuhan akan keluar ke jamban. Ya, betul tuh ada ayat firman Tuhan bilang begitu, bukan? Tapi firman perkataan Allah yang kita dengarkan saat ini pada hari ini, ada saat ini, dia akan masuk ke rohmu. Dia yang akan menghidupkan rohmu. Amin. Sehingga engkau kuat, sehingga engkau mampu hidup berdiri sampai hari ini, walaupun dalam berbagai-bagai tantangan hidup, berbagai-bagai pergumulan hidup. Tapi oleh karena ada perkataan Allah dalam roh kita, sehingga engkau boleh kuat sampai hari ini. Engkau boleh berdiri karena firman dalam roh kita. Itulah yang menguatkan engkau sampai hari ini. Bukan makanan jasmani. Makanan jasmani sangat terbatas. Biar dia penuh gizi, satu saat juga manusia jasmani akan lemah dan akan sakit. Tapi manusia roh tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah sakit. Kecuali kita tidak makan firman, maka rohani kita akan terganggu, rohani kita akan sakit. Kalau tidak ada perkataan Allah, rohani kita akan jadi lemah. Kita akan jadi orang yang tidak bergairah. Tidak ada gairah dengan Tuhan. Tidak ada gairah datang ibadah lagi. Tidak ada sukacita baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, makan firman Tuhan. Tidak ada gairah lagi. Karena ternyata roh kita lagi sakit, lagi bermasalah. Kenapa engkau tidak suka dengan firman? Lagi bermasalah rohmu. Beri makan dia, supaya dia kuat, dia sehat. Amin. Beri makan terus dengan firman, karena selalu diingat-ingatkan materi dari membangun manusia roh itu, supaya manusia roh kita kuat, iman kita kuat. Ini dua materi yang harus selalu kita ingat dan kita kerjakan. Dengar firman, makan firman, dan hidup dalam Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau tidak hidup dalam dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, engkau akan jadi Farisi. Boleh disebut begitu? Akan jadi Farisi. Ya. Kalau kita hidup dalam firman dan Roh Kudus, akan berjalan seimbang, akan terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita, dalam roh kita. Kita tidak akan pernah lemah. Tidak akan pernah lemah. Amin. Bahkan sebaliknya, kita akan lebih bergairah dengan Tuhan. Roh kita akan berkobar-kobar dengan Tuhan. Engkau akan bersemangat. Kenapa? Karena engkau lapar dan haus akan Tuhan. Engkau lapar dan haus akan firman. Amin. Saya katakan tadi bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan. Ingat baik-baik ya. Bukan sekedar engkau tahu, kita catat dan kita ingat, kita baca. Tapi itu tidak mengubah hidupmu percuma. Firman harus
harus mengubah hidup kita. Cara berpikir kita, tingkah langkah kita akan diubah oleh firman. Kita akan jadi serupa Kristus. Itu kan tetap visi gereja kita ya. Setiap orang yang bersikap dan respon dengan benar setiap firman Tuhan atau perkataan yang hidup, kita akan lihat, kita akan mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Mari kita lihat saudara, ada kuasa besar yang terkandung di dalam perkataan firman Allah. Di dalam firman Allah itu sendiri ada kuasa besar di sana saudara. Kita akan lihat apa itu saudara. Kita akan lihat kuasa yang terdapat dari firman Allah itu sendiri yang akan membuat kita jadi orang yang lain, jadi manusia Allah, jadi sama serupa Kristus. Karena itulah saudara yang selalu kita dengar dari Bapak Gembala, tujuan tertinggi dalam hidup kita dalam gereja Tuhan adalah menjadi serupa Kristus, tidak ada yang lain. Kalau tujuan ini tercapai dalam hidup kita, kita jadi sama serupa dengan Kristus. Apa yang tidak bisa dalam hidup kita? Kuasa Dia berikan, urapan Dia berikan, yang dikejar oleh banyak orang, yang dikejar oleh pelayan-pelayan, urapan, hikmat, itu kan yang dikejar ya oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka lupa kalau kita kejar jadi serupa Kristus, semua yang ada pada Allah ada pada kita. Dia menyertai kita, Dia memperlengkapi kita, Dia memberi hikmat kepada kita, Dia mengurapi kita dalam pelayanan, Dia memberkati kita. Itu saja. Kalau kita jadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita akan lihat kuasa yang terdapat dalam firman Allah. Yang pertama, jika kita merespon dengan benar, merespon firman Tuhan itu dengan benar, maka firman Tuhan itu berkuasa menerangi seluruh jalan hidup kita. Saudara, saya katakan tadi bahwa hari-hari ini atau dunia ini penuh dengan kegelapan, ya, penuh dengan dosa, penuh dengan saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Tanpa firman kita akan salah langkah. Di dunia ini tanpa firman menerangi kita, tanpa Tuhan hidup dalam hidup kita mencari penerang yang adalah firman itu sendiri, firman Kristus, jalan kita tidak akan pernah lurus. Jalan hidup kita, kalau kita berjalan di dunia ini yang penuh dengan kegelapan, tanpa firman yang menerangi hidup kita, kita akan tersesat dan kita pasti binasa. Kita perlu firman Tuhan sebagai penerang dalam jalan hidup kita. Di mana saja engkau berada, di pekerjaan, di kantor, di mana saja di jalan, engkau perlu Tuhan, firman Tuhan yang harus menerangi jalan-jalan hidup. Di dalam pekerjaan, di mana saja, di rumah tangga, kita perlu firman yang harus menerangi jalan-jalan hidup kita. Kita perlu firman. Kalau kita berjalan sendiri, kita akan tersesat. Kalau kita berjalan menurut kekuatan kita, tanpa firman kita akan binasa. Ya, kita perlu firman Tuhan untuk menerangi jalan-jalan hidup kita. Baik dia anak muda, baik dia bapak-bapak, baik dia ibu-ibu. Ya, kita semua perlu firman Tuhan setiap hari. Perlu kemanapun kita berada, perlu Tuhan yang menerangi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena dunia ini benar-benar gelap. Dunia ini benar-benar memerlukan terang. Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya selalu kami hamba Tuhan, orang tua rohani berkata, mari
dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah rasa bosan untuk mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah penerang dalam jalan-jalan hidup kita. Engkau tidak akan pernah salah langkah. Engkau akan bijak memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Di pekerjaanmu engkau akan bijak. Engkau akan apa? Mengerti kehendak Tuhan. Engkau akan menentukan ini benar, ini tidak benar, ini kehendak Tuhan, ini belum kehendak Tuhan. Karena ada firman dalam jalan-jalan hidupmu. Setiap kali engkau berjalan, engkau akan ambil keputusan yang tepat, sebab firman yang menuntun engkau. Engkau tidak akan pernah salah menentukan arah langkah hidupmu, karena firman menjadi penerang dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah salah dalam rumah tangga, karena firman yang akan menuntun hidupmu dan rumah tangga kita. Firman Tuhan itu sangat penting, sangat perlu dalam perjalanan hidupmu anak-anak muda. Menentukan masa depan perlu firman. Untuk memilih sesuatu, bahkan memilih jodoh, perlu firman Tuhan yang menerangi engkau, dan engkau akan cakap, engkau akan berikan kepekaan membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Karena kadang-kala sama kelihatannya, tapi engkau harus cakap, karena firman yang akan membuat engkau, menerangi engkau, memberi engkau kepekaan, memberi engkau ketajaman untuk melihat ini kehendak Tuhan atau bukan. Karena beda-beda tipis. Orang merasa ini kehendak Tuhan karena ini baik, ini menambah income saya baik, ini tidak dosa. Begitu bukan? Ini tidak dosa. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kehendak Dia, kehendak firman yang harus beroperasi dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Keputusan kecil, keputusan besar, penting sekali melibatkan firman yang menerangi hidup kita, perjalanan kita, rumah tangga kita, masa depan kita, masa depan anak-anak muda. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda lagi menentukan arah langkah hidup mereka, bukan? Masih bingung, bukan? Banyak orang berdoa terus, benar engkau berdoa, harus berdoa. Tapi engkau harus punya limpah firman yang akan menentukan engkau di dalam pikiranmu ini, saudara. Perlu firman dalam pikiran kita, karena ini akan membuat engkau tidak pernah salah langkah. Mari kita lihat Yosua 1. Betapa pentingnya firman Tuhan itu. Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Yosua 1, bukan Yosua Padu, bukan Yosua Manopo. Yosua Manopo kalau mari ke siang, saudara, dia sudah mau ke sini untuk latihan, tapi di jalan katanya memang dia kurang sehat, saudara, ya, jadi pusing, dia pulang ke Langowan, saudara, ya. Tapi saya percaya Tuhan ada bersama saya, saudara, dan dia di sana, ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat ini Yosua 1 ayat 8. Ini saudara sudah tahu, bukan, ayat-ayat ini? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perhatikan baik-baik, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Mau Tuhan ada bersama kita kemanapun kita pergi dan berada? Mau di perjalanan, di rumah, mau tidur, mau bekerja, mau menentukan segala sesuatu,
yang ke-8 berkata seperti ini, janganlah pernah lupa, jangan pernah abaikan perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Sudah jadi gaya hidup di pikiran kita. Itu firman, ini buktinya saudara. Firman harus memenuhi pikiran kita supaya waktu kita memutuskan segala sesuatu yang keluar adalah kehendak Tuhan. Yang keluar adalah rencana Tuhan, firman Tuhan. Mari kita ingat baik-baik ayat ini. Jangan pernah lupa dengan firman Tuhan. Jangan cuma ingat firman saat di gereja atau saat engkau baca Alkitab pagi-pagi hari atau malam-malam hari. Tapi firman Tuhan ini sudah harus jadi renungan di dalam hati kita. Firman Tuhan itu sudah jadi gaya hidup, sudah ada di pikiran kita setiap waktu, setiap saat. Ini bukti ayat firman Tuhan bilang, renungkanlah itu siang dan malam. Bahkan firman Tuhan bilang, perkatakan dia di setiap langkahmu. Ucapkan firman. Firman tidak boleh keluar dari mulut kita. Firman harus ada di mulut kita. Firman harus ada di pikiran kita. Mungkin engkau bekerja, mungkin engkau memikirkan pekerjaan-pekerjaanmu, itu tidak salah. Tapi lebih dari itu, jangan pernah lupakan memikirkan firman. Taruh di pikiranmu firman Allah yang mengubah engkau. Taruh firman Allah itu di mulutmu. Perkatakan dia siang dan malam. Itulah yang akan berkhasiat besar atas hidupmu. Firman itulah yang akan beroperasi dalam hidupmu. Engkau, ini ayat luar biasa, supaya engkau bertindak hati-hati. Karena kalau ada firman yang akan menuntun engkau, sehingga engkau akan bertindak hati-hati. Karena ada firman di setiap langkahmu, di setiap mulutmu, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Wow, hidup kita jadi luar biasa. Mungkin ayat ini digenapi jadi serupa dengan Kristus. Wah, ya. Ini bukti ayat bilang, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jalan ke kiri ingat firman, jalan ke kanan ingat firman, maju ke depan ingat firman, mundur ingat firman. Itu kan maksudnya seperti ini ayat bilang. Amin. Pokoknya tidak ada di dalam pikiranmu hanya pekerjaan saja. Tapi taruh di pikiranmu firman. Ya. Karena itu punya kuasa. Punya power. Menentukan hidupmu berhasil atau tidak, kata firman Tuhan. Karena ayat ini bilang, sebab dengan demikian perjalananmu akan beruntung. Selama engkau berjalan tidak dengan firman, berarti ayat bilang ini masih perlu diragukan mau beruntung atau tidak beruntung, mau diberkati Tuhan atau tidak diberkati Tuhan. Karena ayat ini bilang, mau perjalananmu berhasil dan beruntung, libatkan Tuhan. Firman yang hidup, perkataan Allah yang hidup tetap ada di pikiranmu dan di hatimu. Jadi renungan hati setiap hari. Libatkan firman dalam perjalananmu. Nanti firman akan bilang ke kiri, engkau jalan saja. Firman bilang ke kanan, jalan saja. Firman Tuhan bilang stop. Firman Tuhan bilang maju. Firman yang akan menuntun langkah hidupmu.
hidupmu, sehingga engkau akan bertemu dengan keberuntungan. Tuhan yang menyiapkan keberuntungan itu, saudara. Tuhan yang menyiapkan berkat itu. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu. Engkau akan berhasil. Apa yang engkau buat, apa yang engkau kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Oleh karena engkau mengikuti tuntunan dari firman Tuhan. Oleh karena engkau hidup di dalam perkataan firman yang menghidupkan engkau. Itu yang saya katakan tadi. Firman berkuasa untuk membuat kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Firman yang berkuasa akan menentukan kita berhasil atau tidak berhasil. Firman yang akan menentukan hidupmu, langkahmu akan lurus. Langkahmu akan menemukan bahagia. Langkahmu akan menemukan keberuntungan. Mulai hari ini di tahun ini, mari kita praktik firman Tuhan ini. Berjalan di dalam firman. Begitu banyak firman yang kita dengarkan. Begitu banyak firman yang kita sudah makan di setiap ibadah-ibadah. Mari sekarang firman Tuhan itu kita operasikan dalam hidup kita, yang adalah Allah itu sendiri. Engkau akan diberkati Tuhan. Saudara, saya ada lihat ini ayat ini luar biasa sekali. Dia bilang tadi itu Ulangan 28 ayat 1 ayat 2. Oh, engkau akan diberkati, yang terjemahan tadi bahasa Indonesia sekali-kali. Wow, engkau akan diberkati luar biasa. Ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Anak-anak muda, jangan pesimis. Libatkan Tuhan saja dalam hidupmu. Jangan khawatir, jangan takut. Akurat saja dengan Tuhan. Karena pemilik hidup adalah Tuhan. Pemilik berkat adalah Tuhan. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Asal kita akurat, libatkan firman dalam hidup kita, berjalan bersama Tuhan, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi dan berada. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kuasa yang terdapat dalam perkataan Allah yang hidup. Kuasa apa itu? Yang pertama, jika benar-benar engkau meresponi firman Tuhan, jika engkau membuka hati, engkau libatkan firman itu dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam perkataanmu, dia akan menjadi penerang dalam jalan hidupmu. Oh, firman akan menerangi kita, saudara. Kita akan melihat, oh ini kota itu betul, oh ini kota hampir kita tersalah. Benar bukan? Banyak punya pengalaman seperti itu bukan? Kalau firman hidup dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa yang besar yang terjadi, yang terdapat dalam perkataan firman yang hidup. Jika firman diresponi dengan benar, firman itu berkuasa memulihkan, menyembuhkan sakit kita. Ini mari kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 20. Banyak orang sakit toh sekarang ini toh. Ada jaminan dari firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 20. Lihat di depan juga ada, dan saudara bisa baca di Alkitab saudara. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau belum waktunya mati, jangan mau mati. Tuhan mau luputkan kita dari maut. Ini firman Tuhan. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Dari waktu belum waktunya Tuhan menentukan kita mati. Kalau masih punya rencana Tuhan atas hidupmu, kalau masih ada agenda Bapa, dan kalau engkau masih hidup sampai hari ini, perhatikan baik-baik, ada tujuan Tuhan. Engkau ada di bumi ini. Engkau bukan ditempatkan Tuhan dengan percuma saja di bumi ini. Setiap kali Tuhan menempatkan engkau, Tuhan punya rencana di dalam hidupmu selama engkau ada di bumi ini. Bukan hidup dengan percuma saja.
Setiap hidup kita punya tujuan Tuhan yang jelas dalam hidup kita. Cuma kadang-kala kita belum paham tentang agenda Tuhan. Kenapa saya harus ada di bumi ini? Kenapa saya mesti ada di Manado? Kenapa saya mesti ada di Jepang? Kenapa saya harus ada di Jawa? Di luar negeri ada tujuan Tuhan. Dengan jelas Tuhan menempatkan selama kita ada di bumi ini. Sebelum pada waktunya firman Tuhan katakan kita harus kembali ke liang kubur, bukan? Tapi harus dengan waktunya Tuhan. Selesai rencana Tuhan dalam hidupmu, selesai agenda Tuhan dalam hidupmu, waktunya Tuhan akan memanggil kita. Tapi sebelum agenda Tuhan, rencana tujuan Tuhan dalam hidupmu belum selesai, Tuhan belum akan memanggil kita. Percayalah hal ini, saudara. Itu sebabnya pergunakan waktumu baik-baik, hidupmu baik-baik. Engkau sadar benar, sadar penuh, respon firman Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhan berkata, katakan disampaikannya firman Tuhan, terjadi kesembuhan ilahi, terjadi pemulihan, terjadi keluputan dari mara bahaya, sehingga mengakibatkan kita meninggal dengan percuma. Tuhan akan meluputkan kita untuk melanjutkan tujuan-tujuan Tuhan atas hidup kita selama kita masih ada di bumi ini. Amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Disampaikannya firman luar biasa. Firman yang keluar dari mulut Allah itu punya power yang dahsyat, yang mengubahkan, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang mengubah hidupmu, yang mengangkat hidupmu dari bawah naik ke atas. Tuhan yang berkuasa mengangkat engkau. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah hidupmu ada di tangan Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Jalan hidupmu, masa depanmu, pekerjaanmu adalah Tuhan kita. Makanya firman Tuhan disampaikannya firman. Perhatikan baik-baik. Setiap kali firman disampaikan, kuasa lagi disampaikan kepada kita. Firman itu yang akan mengubah hidupmu, akan memberkatimu. Asal engkau merespon firman dengan benar. Pada hari ini, artinya pada setiap kali saya dengarkan firman, saya harus buka hati, saya harus meresponi benar tentang firman. Sebab yang keluar itu adalah perkataan Allah yang menghidupkan. Firman yang berkuasa, yang meluputkan dari kematian, dan yang menyembuhkan jika kita sakit. Dan Tuhan memulihkan hidupmu. Itulah kuasa firman. Dia bisa mengubah dari rusak menjadi baik. Tuhan yang mengubah tulang-tulang kita dari patah tersambung dengan benar. Itulah Tuhan. Tuhan yang memberi nafas, Tuhan yang memberi hikmatmu, kepintaranmu. Bukan engkau. Bukan karena kita belajar saja. Terbatas. Kalau kita sakit kepala, hilang semua. Ya bukan, biar orang pintar sampai di mana. Kalau orang sakit tak bisa berpikir dengan baik. Hanya Tuhan yang memiliki itu dan yang memberikan hikmat kepada kita, kepintaran, pengetahuan, kesehatan adalah Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, ini maksudnya berarti akan terjadi sesuatu dalam tubuhmu. Setiap kali engkau dengarkan firman Tuhan, firman bekerja dalam hidupmu, maksudnya buka hati kepada firman. Saat engkau dengar firman, dia akan beroperasi mengerjakan hidupmu. Firman yang berkuasa mengubah hidupmu, menentukan engkau diangkat atau tidak, diberkati atau belum. Amin. Yang membuka hati manusia itu adalah Tuhan. Yang melembutkan hati yang keras itu adalah Tuhan. Amin.
Haleluya. Jangan takut, jangan ragu. Dengarkan saja firman Tuhan. Disampaikannya firman, kuasa keluar terjadi atas hidup kita. Disampaikannya firman, tangkap firman itu menyembuhkan tubuhmu. Tangkap firman-Mu mengubah hidupmu. Tuhan akan berbuat sesuatu setiap kali kau dengarkan firman Tuhan. Perkataan yang mengandung kuasa. Itu sebabnya Amsal 13 ayat 13. Saya ingat ayat ini. Ayat ini sebenarnya ini ayat Amsal 13 ayat 13 itu ayat nats saya. Tapi saya bagi dari ulangan tadi. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman? Perhatikan ini. Ternyata Tuhan suruh baca lagi nih ayat. Saya bilang kepada Bapak Gembala, kita mencari ayat lain karena ini ayat susah lalu dengar. Ini benar saudara. Saya dapatkan ini ayat Matius 4 ayat 4 dan ulangan 8. Saya bilang, saya mau baca awal ini. Sebenarnya ini ayat, tapi tahu kenapa Tuhan balikan saya teringat ayat ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jangan pernah pandang enteng terhadap firman. Tetapi siapa taat kepada perintah, kepada firman, akan menerima balasan. Jadi saya katakan tadi, betapa penting kita meresponi firman Tuhan dengan benar saat-saat firman disampaikan. Karena yang disampaikan itu adalah perkataan yang menghidupkan, perkataan yang mengubah, perkataan yang menyelamatkan, perkataan yang menyembuhkan, mengubah masa depanmu, mengubah rumah tanggamu, mengubah pola pikir kita adalah firman. Respon firman. Firman Tuhan berkata, jangan pernah meremehkan firman. Jangan pernah biar tuh. Tidak konsen untuk dengarkan firman Tuhan, makan firman seperti yang kita tahu di gereja kita sedang melakukan hal itu. Makan firman sama dengan mendengar. Kalau makan jasmani pakai mulut bukan, tapi makanan rohani pakai telinga. Amin. Dan mulut kita meresponi. Yes, amin. Kita meresponi sama seperti kita mengunyah. Dia masuk dalam roh kita, dia masuk dalam tubuh, dalam hidup kita. Itulah firman yang tidak pernah gagal. Engkau mau engkau diubahkan tahun ini? Engkau mau beruntung, berhasil tahun ini? Tapi jangan pikir-pikir berhasil secara jasmani ya. Itu cuma bonus. Terutama secara rohani, engkau naik bukan turun. Naik secara rohani, bukan turun. Rohmu semakin naik, rohmu semakin bergelora dengan Tuhan. Engkau semakin lebih bersemangat dengan Tuhan. Naik level rohani kita di tahun ini. Tahun ini jangan pernah kita merasa kita mau lemah dulu. Coba. Jangan pernah ada perkataan saya mau istirahat dulu, untuk tidak melayani, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk beribadah. Coba saja. Yang tahun ini saya yakin kita mau naik dan naik dan naik dan naik, bukan turun. Amin. Rohmu harus naik, harus kuat menghadapi dunia ini, bukan dengan kekuatanmu, cuma oleh karena roh Tuhan Allah yang ada pada kita. Amin. Menghadapi dunia yang jahat ini bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan hikmat dari Tuhan. Bukan kepintaranmu, hasil pengetahuan dunia, hasil belajarmu, tapi hikmat dari Bapa Surga. Bukan hikmat dunia ini, bukan hikmat dari iblis. Kan ada firman Tuhan bilang, dari setan-setan, hikmat manusia. Tapi benar-benar mintalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu siapa? Firman Tuhan. Itulah hikmat Allah yang menentukan mana kehendak Tuhan, mana yang saya harus utamakan.
Amin. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Saudara, disampaikannya firman, ada contoh-contoh di dalam Alkitab, terjadi kesembuhan. Saudara sudah tahu ada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, bukan? 12 tahun dia menderita. Tapi lihat kuasa dari perkataan firman Tuhan, dia disembuhkan. Saya tidak usah baca memperpanjang, ini Markus 5 ayat 25. Itu firman Tuhan tentang wanita yang sakit pendarahan. Waktu disampaikan firman, ini Markus 5. Luar biasa, ayat yang ke-25, 26, 28. Itu ayat yang menceritakan waktu firman disampaikan, benar-benar kanker dari ibu ini 12 tahun. Menderitanya luar biasa. Sampai habis segala harta bendanya. Dia pergi berobat, tapi cuma karena dengan perkataan Tuhan, firman yang berkuasa, sekejap itu sembuh secara total. Sakit apa yang ada pada kita? Saudara, sakit apa? Cuma tinggal meresponi firman dengan benar. Hargai firman dengan benar, kata firman Tuhan. Hormati Tuhan yang adalah firman Allah yang berkuasa itu. Maka sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Hormati Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu pemilik hidup kita. Ada juga Bartimeus yang buta. Ya, luar biasa ini Bartimeus. Ya, Bartimeus, ya. Dia sembuh hanya dengan dia mendengarkan juga perkataan Tuhan. Amin. Markus 10 nanti saudara baca. Ada lagi yang saya tertarik, ini perwira di Kapernaum. Wow, dia saudara hanya percaya satu kata, sepatah kata. Ini kata yang mengandung kuasa. Ini yang beroperasi kepada perwira di Kapernaum. Apa yang terjadi? Dia dengar sepatah kata saja, firman langsung beroperasi. Karena apa? Responnya dia terhadap firman. Dia menghormati Tuhan dan firman Tuhan. Itu yang bekerja. Dan kesembuhan terjadi. Hormat Tuhan itu penting. Karena dia kudus. Dia suci adanya. Amin. Itu yang kedua, saudara. Mau kita hidup beruntung, berhasil di tahun ini. Dan kedua, mau kita mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidup kita, jasmani dan rohani, kesembuhan jasmani dan rohani. Seperti bagian kedua ini, perkatakan firman, dengarkan firman dengan rasa hormat. Amsal 13 ayat 13 tadi sudah berkata. Yang ketiga, kuasa yang terdapat dari perkataan Allah yang hidup. Setiap perkataan firman disampaikan, ada kuasa yang keluar dan bekerja. Ini yang ketiga, jika firman diresponi dengan benar, firman berkuasa untuk mentransformasi hidup kita. Diingatkan kembali lagi di tahun 2024 ini, firman akan mentransformasi hidup kita. Kita meresponi firman, semakin kita diubahkan. Saya katakan tadi, tahun ini sekiranya mungkin kita naik dan naik. Amin. Tahun ini mari kita beriman, kita akan diubahkan. Pola pikir kita diubahkan. Oleh karena hasil kita meresponi perkataan firman yang hidup. Engkau akan jadi baru. Engkau akan diubahkan oleh Tuhan tahun ini. Tuhan akan mentransformasi hidupmu, jiwamu. Kita sudah tahu bersama, roh kita sudah baru, kan? Sejak Kristus masuk dalam hidup kita, roh kita baru. Benih Kristus ada dalam hidup kita. Roh kita ini sudah bukan lama lagi, tapi sudah baru. Tapi yang baru itu adalah roh. Tapi jiwa kita perlu ditransformasi. Cara berpikir kita yang negatif, cara
cara kita memandang sesuatu, memandang terhadap orang lain. Pandangan kita mungkin masih belum sesuai firman Tuhan. Masih ada iri hati, cemburu. Inilah bagian jiwa. Ini bagian firman akan mentransformasi hidup kita. Asal kita dengarkan firman Tuhan dengan benar, respon firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Ini sudah yang ketiga, sudah mau berakhir. Coba melihat Yohanes 17. Ini firman Tuhan akan mentransformasi hidup kita. Amin. Saya yakin Tuhan akan melawat kita pada hari ini. Ada di depan ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang akan menguduskan kita apa, saudara? Firman, kebenaran. Semakin kita dekat dengan firman, semakin kita jadi sama dengan firman. Semakin engkau banyak dengar firman, makan firman, semakin engkau akan diubahkan jadi seperti firman, seperti Kristus. Maka terjadilah seperti visi gereja kita, menjadi serupa Kristus. Yes. Ini saudara, firman yang berkuasa, kebenaran yang disampaikan yang berkuasa itu akan menguduskan hidupmu. Engkau akan jadi kudus, sama seperti Bapa kita kudus adanya. Kudus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan. Engkau artinya kudus sesuai dengan firman. Pikiranmu sesuai dengan firman, perkataanmu sesuai dengan firman, tindakanmu seperti firman. Itu yang dikatakan firman akan menguduskan kita. Jadi pikiran kita sama dengan firman. Bukan kita tahu firman, tapi mulut kita tidak tahu firman. Kita tahu firman harus beriman, mulut kita bersungut. Beda bukan? Orang tahu firman, tapi di mulut kita keluar persungutan. Mana mungkin? Tapi kita tahu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukan? Tidak sejalan dengan firman. Firman harus menguduskan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita tahu, kita beriman. Saya yakin, saya percaya Tuhan itu besar. Saya mau andalkan Tuhan, saya mau setia. Ini tindakannya tidak mau datang ke gereja. Begitu bukan? Harus selaras. Kalau kita tahu firman berkata kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Harus terjadi dari pikiran, perasaan, dan kehendak, dibuktikan dengan tindakan. Saya harus beribadah. Itu kenapa firman Tuhan menguduskan engkau. Firman menguduskan, mengubah hidupmu, mentransformasi hidupmu. Bukan cuma pikiran yang ditransformasi, harus dengan perkataan. Masa pikiran banyak firman, mulut penuh cacian? Beda bukan? Masa pikiran dan firman di mulut ada firman, tapi tindakan kita ada di tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada di pub, ada nonton porno. Jangan ada yang seperti itu. Berarti hidupmu, firman belum berkuasa mengubah hidupmu. Nonton porno, saya ingat sekali ini karena lagi viral di YouTube, di TikTok. Nonton porno itu, mari kita kuduskan dengan firman mata kita. Pikiran kita dikuduskan. Cuma firman yang mampu menguduskan. Siapa sangka engkau sendirian di rumah,
HP masing-masing bukan? Tapi bisakah engkau dipercaya? Bisakah engkau menghargai firman Tuhan? Kuduskan biar firman menguduskan kita. Jangan sampai kita merasa kita kudus karena ada di dalam rumah Tuhan, setia beribadah, tapi tindakan kita masih ada hal-hal yang belum dikuduskan oleh firman. Amin. Mari kita respon firman saudara, supaya firman dapat menguduskan kita. Dia mengubah kita. Firman yang akan mengubah kita. Karena begini, firman yang kita dengar, firman yang kita responi dengan benar, ingat baik-baik, akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Apa itu saudara? Akan membuat imanmu muncul, keluar dan berkata, ya Tuhan, aku sepakat dengan firman-Mu. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca ayat ini. Roma 10. Ini yang harus engkau dengar baik-baik hari ini. Firman yang kita dengar, yang kita respon, oh ini luar biasa, akan memunculkan. Lihat ayat 7. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman bukan muncul di mall. Iman bukan muncul di tempat-tempat yang lain. Engkau mau engkau kuat iman? Karena iman itu mengalahkan dunia. Ingat baik-baik firman Tuhan bilang ini. Mendengar firman Tuhan itu akan terjadi sesuatu yang supranatural. Ya. Dan kalau iman muncul, dia akan beroperasi dalam hidup kita. Kalau firman itu muncul, dia akan membuat roh kita semakin kuat. Kalau imanmu muncul, engkau akan jadi semangat yang luar biasa dengan Tuhan. Engkau akan lapar dan haus akan Tuhan. Engkau akan mengejar Tuhan tahun ini. Tahun ini saya akan mengejar Tuhan. Tapi itu dimulai dari pendengaran akan firman Kristus. Respon firman, respon firman, respon firman dengan baik, dengan benar. Itu firman akan berkuasa mengubah hidupmu dan akan membuat engkau semakin kuat, semakin dewasa, semakin kuat, semakin saudara, tanpa didorong-dorong begitu ya. Tanpa didorong-dorong engkau menghargai firman Tuhan sendiri, dan roh itu yang akan mendorong kita dari dalam saudara. Roh itu yang akan mendewasakan kita. Mari ayat yang terakhir. Firman yang kita dengar dan respon dengan benar akan membuat roh kita menjadi dewasa, karena roh kita sangat butuh firman. Ibrani 5 ayat 12 dan sampai 14. Kalau engkau merespon firman dengan benar, ingat ini yang akan terjadi lagi dalam hidupmu. Rohmu akan semakin jadi dewasa. Rohmu akan semakin kuat. Mari lihat Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat yang saya baca saja di sini. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Amin. Makanan keras untuk orang dewasa. Makanan keras justru membuat engkau jadi dewasa. Makanan firman yang menghidupkan, perkataan Allah yang menghidupkan, itu membuat rohmu jadi dewasa. Rohmu jadi kuat.
Jadi firman itu sangat penting dalam hidup kita. Firman keras sangat penting dalam hidup kita. Membuat kita jadi dewasa. Membuat kita jadi cakap, bukan anak-anak lagi. Tapi kita harus menjadi orang yang dewasa dalam rohani. Manusia roh kita jadi dewasa. Sehingga kita bukan lagi anak-anak kecil, anak-anak gampang. Amin. Dan kalau engkau dewasa, engkau cakap mengatur segala sesuatu. Amin. Engkau pasti cakap, engkau tahu membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, bukan? Engkau akan cakap. Jadi mari kita mendewasakan manusia roh kita dengan cara terus meresponi firman, dengar firman, makan firman setiap hari. Itu kebutuhan saya, itu kebutuhan saya. Firman adalah kebutuhan saya. Firman yang mengubah saya. Firman itu adalah jalan penerang dalam jalan hidup saya supaya saya tidak binasa. Adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu jika kita respon, dia akan memulihkan tubuh, jiwa dan roh kita. Kita perlu pemulihan dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Yang dapat memulihkan, menguduskan kita adalah firman. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita merespon firman Tuhan, hidupmu akan selaras dengan firman Tuhan. Engkau akan jadi pelaku-pelaku firman. Sudah berapa tahun engkau ikut Tuhan? Sudah berapa lama engkau melayani Tuhan? Apakah engkau sudah dewasa secara rohani? Oh, anak kecil kan gampang tersinggung. Orang dewasa tidak bisa tersinggung. Itu ukuran dewasa. Tidak dikasih salam, bilang nyandak dikasih, rasa kurang, rasa tidak dihargai. Itu tanda-tanda masih kanak-kanak rohani. Harus kan Bapak Gembala bilang selalu ke saya harus dipuaskan, saya harus dihormati, saya. Ego belum mati, sehingga tersinggung, ya. Tapi kalau kita sudah dewasa, manusia roh kita sudah dewasa, itu akan keluar dengan sendirinya. Kita akan merasa sukacita karena firman yang menguasai hidup kita. Firman yang akan menuntun hidup kita. Kita tidak akan tersinggung lagi karena firman yang akan menuntun langkah kita. Amin. Firman yang akan membawa kita pada seluruh kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan, dan saya yakin kita diberkati Tuhan.